Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik kritis. Iran mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, disebut memperlihatkan momen peluncuran rudal. Bahkan Teheran mengklaim serangan itu menghancurkan 2 hanggar drone dan sebuah tangki bahan bakar pesawat. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kuwait menyatakan rudal Iran justru menghantam gedung milik perusahaan asal Cina di wilayah utara negara itu, menewaskan 1 pekerja dan menyebabkan kerusakan berat. Eskalasi ini terjadi setelah Senkom melancarkan gelombang serangan besar ke Iran, mengakhiri jeda diplomasi 5 hari yang diberikan Presiden Donald Trump. Kini, gencatan senjata yang disepakati pada 17 Juni kembali dipertanyakan, sementara kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan. We begin with the developments in the Gulf region and the state of affairs between Iran and the US. We note with concern the security situation, that the security situation remains precarious despite the relative calm of past few days, which had rekindled hopes that this positive development, this calm, would consolidate into a durable and fully respected ceasefire and pave the way for dialogue. Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Let me add that the negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed in the light of the spirit of the Islamabad MOU and the Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June. We encourage the parties to exercise maximum restraint and fully adhere to their commitment to resume technical level talks for the implementation of the Islamabad MOU in line with Pakistan-Qatar joint statement of 21st June 2026. Program MBG ini kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya Pak. Tapi kalau dilihat beberapa tempat itu menggunakan minyak, gas, dan itu yang subsidi itu bagaimana ya Pak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silahkan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran, surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk begini, termasuk misalnya, mohon maaf Mas, sorry ya, saya potong. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, kamu kan biasa mangkal di Kementan ya. Harga telur yang harusnya HAP-nya 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai 12.000, 15.000 pernah itu kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur, bukan kemudian 12.000, 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah untuk supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan.
Saya ulangi, nanti kalau Anda ketemu harga telur lagi murah sekali kok dia beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah, itu adalah memang tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah yang namanya flooring price, supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan, gitu ya. Oke, beres bos. Terima kasih. Kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Selain itu, kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini. Selain itu, akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami, bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur, berapa jumlah dapurnya, berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kabupaten mana, berapa penerimaan manfaat. Ini akan kita perbaiki. Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide. Selain itu juga kami menemukan adanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kepala SPPG adalah abdi negara yang kami tugaskan di dapur-dapur. Sebagian besar dapur itu berjalan dengan baik, banyak yang semangat, dan kita harus apresiasi. Betul, mungkin barangkali di antara kita hal baik itu hal yang wajar, betul, tapi dalam hal ini saya sebagai pimpinan mengapresiasi kepada siapapun itu, baik itu kepala SPPG, pengawas gizi, akuntan, dan mitra, dan yayasan yang telah bekerja selama ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, dan kami minta untuk terus kinerjanya diperbaiki.